Pemirsa Suara NTB, saat ini saya sedang berada di Polda Nusa Tenggara Barat terkait pengungkapan kasus 3C, curas, curat, dan curanmor, dan juga pemalsuan dokumen STNK motor dan mobil. Dari pengungkapan ini diperoleh barang bukti sebanyak 7 sepeda motor dan juga 2 kendaraan mobil. Sementara modus operandi yang digunakan oleh masing-masing pelaku, yang pertama untuk pelaku kasus 3C, curas, curat, dan curanmor, yaitu MM dan juga PR, mengaku-ngaku sebagai anggota kepolisian untuk memeras korbannya di tempat yang sepi dan minim pengawasan. Sementara untuk pelaku dengan inisial SG sebagai kasus pemalsuan dokumen dengan modus operandi membersihkan STNK dan kemudian mencetak ulang menggunakan printer biasa, kemudian diberikan kepada konsumen yang tersebar di wilayah Bali dan juga Sumbawa. Kepada masing-masing pelaku dikenakan pasal 482 KUHP, pasal 365 KUHP, dan pasal 263 KUHP. Berikut konferensi pers bersama Polda Nusa Tenggara Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang kami hormati Pak Wadir Krim Om, yang kami hormati Pak Kasubdit 3 Ditkrimum Polda Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati rekan-rekan media dan seluruh wartawan yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama, mari selalu kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena alhamdulillah atas izinnya juala sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa berkumpul dalam acara press release yang diselenggarakan oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Rekan-rekan, alhamdulillah pada siang hari ini kami akan menyampaikan keberhasilan ya Polda Nusa Tenggara Barat dalam hal ini Ditkrimum ya mengungkap kasus 3C dan pemalsuan dokumen yakni STNK ya. Oleh karena itu, untuk memperjelas dan untuk lebih menerangkan daripada kasus atau keberhasilan ini nanti akan disampaikan oleh Ditkrimum yang diwakili oleh Pak Wadir. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak yang mewakili Pak Kabid Humas. Rekan-rekan media, siang ini kami menyampaikan hasil pengungkapan kasus 3C oleh Ditkrimum Polda NTB, di mana kasus yang kami ungkap adalah kasus pencurian dan kekerasan. Modusnya adalah pelaku mengaku sebagai anggota dan mencari korban di jalan-jalan yang sepi dengan melihat kondisi korban yang perawakannya lebih kecil ya, di mana pelaku ini langsung memberhentikan kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh korban. Selanjutnya mengatakan, kamu bawa narkoba atau kamu melanggar, saya bawa ke polsek. Selanjutnya korban ini seolah-olah dibawa ke polsek, tetapi di tengah jalan dibuang, kendaraannya diambil. Pengungkapan ini ada beberapa korban, salah satunya adalah sudah terjual ya, terjual melalui media sosial Facebook.
Sehingga dari penjualan itu kami juga ungkap pasal 480 yaitu penadah. Dari pengembangan yang dilakukan terhadap modus operandi pelaku yang berinisial, yang pertama adalah PR, ya, sebagai pelaku yang mengaku sebagai anggota, ya, yang badannya agak gemuk. Selanjutnya RM, ya, RM ini rempek warga dari Lombok Utara. Tetapi kalau terkait dengan barang bukti yang terungkap dari kasus 365, yaitu dari PR ini, ada beberapa barang bukti. Antara lain adalah 1 unit sepeda motor Scoopy, 1 unit sepeda motor Honda Beat putih, 1 unit motor Beat putih Yamaha Pasio hitam, BPKB SNK, dan kunci asi dari sepeda motor Scoopy. Ini terhadap kasus 365. Jadi proses pengungkapannya bahwa pelaku dalam waktu yang singkat bisa diungkap karena ini mengaku sebagai anggota. Ternyata yang berurusan bukan anggota. Jadi, setelah diklarifikasi dan setelah dilakukan proses penyidikan, yang bersangkutan bukan anggota. Ya, ini menandakan bahwa untuk menakut-nakuti korban mengaku sebagai anggota. Yang kedua, kami juga mengungkap kasus pemalsuan SNK, di mana pelaku ini adalah membuat SNK yang awalnya ada tulisan di dalam SNK tersebut dihapus menggunakan amplas tipis, ya, nanti dilihat dalam barang bukti. Jadi yang sudah tertera data kendaraan dihapus pelan-pelan sampai bersih. Nanti ada yang masih bersih dan yang sudah dicetak. Ya, setelah bersih sesuai pemesanan dicantumkan nomor kendaraan, jenis kendaraan, noka nosin, termasuk pemilik yang baru. Setelah berhasil membuat dengan menggunakan laptop, yaitu media Photoshop, ya, selanjutnya ada printer. Setelah jadi, dikembalikan kepada pemesan dengan harga 1 juta sampai 2.500.000. Nah, ini tersangka berinisial SG, jadi warga Turide. Tersangka SG ini adalah pernah dekat dulu dengan tersangka sebelumnya yang saat ini sedang menjalani pidana di lembaga pemasakan. Jadi yang bersangkutan belajar atau cukup dekat bagaimana melakukan pemalsuan atau mencetak SNK yang blankonya memang asli, yaitu blanko SNK mobil atau motor baru. Itu yang dihapus, selanjutnya dicetak sesuai pemesanan, dan setelah selesai dikembalikan pemesan. Ini lagi kita kembangkan terkait dengan beberapa pemesanan yang sudah tersebar, ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa ungkap terhadap kendaraan-kendaraan yang sesungguhnya adalah palsu. SNK yang dibuat oleh pelaku adalah seolah-olah asli, seolah-olah palsu, ya. Secara kasat mata tidak bisa terlihat jelas, tetapi kalau diperhatikan secara seksama bahwa setiap SNK itu ada notis pajaknya, tetapi yang ada dicetak adalah SNK sementara. Ini terkait dengan persangkaan pasal 263. Barang bukti yang disita adalah uang tunai 6.300.000
ada laptop, ada printer, ada mouse, ada HP, ya HP untuk mentransfer atau bila ada pemesanan dari pemesan. Selanjutnya ada gunting, cutter, dan beberapa stempel. Ya, stempel ini yang terungkap adalah stempel dari Polda Bali. Ya. Beberapa SNK, amplas, dan kertas. Ya, nanti teman-teman media bisa melihat SNK yang sudah tercetak maupun SNK yang masih dalam keadaan kosong. Ini terkait dengan kasus pemalsuan yang sedang ditangani oleh Subdit 3 Ditreskrim Saat ini juga teman-teman media, kami juga lagi melakukan penyelidikan terhadap adanya mobil yang diduga adanya kasus fidusia. Jadi ini permainan antara finance, sehingga ada barang bukti yang kita temukan dalam keadaan baru, tapi kondisi surat-suratnya sudah palsu, plat nomornya maupun dokumen surat-suratnya. Nah, ini lagi kita kembangkan, kita hadirkan juga dalam media ini supaya nanti masyarakat siapa yang merasa dirugikan terhadap adanya dua mobil yang kita temukan. Demikian teman-teman sekalian, terkait dengan pengungkapan di awal tahun 2025 dan harapannya dengan adanya kasus pemalsuan, masyarakat agar waspada, jangan membeli barang melalui media sosial yang belum tentu dilengkapi dengan surat-surat yang resmi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Wadir ya sudah menjelaskan secara gamblang ya modus operandi dan lain sebagainya. Saya kira rekan-rekan wartawan semua sudah cukup paham dan sudah jelas atas penjelasan yang disampaikan tadi. Oleh karena itu kami buka ya sesi pertanyaan, mungkin ada yang mau ditanyakan, tapi karena waktu yang terbatas ya, jadi kami kasih kesempatan 3 orang penanya saja ya. Silakan. Ada ini notulennya? Yang penanya pertama sebut ya, silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak, saya Kania dari Suara NTB. Saya ingin bertanya pertama terkait dengan pemalsuan dokumen. Apakah tersangka yang menjadi klien dari tersangka sendiri diduga sudah sampai ke luar NTB atau bagaimana Pak perkembangannya? Kemudian yang kedua terkait dengan penemuan modus sebagai pura-pura sebagai anggota Polri. Kenapa? Apa motifnya sampai berani menjadi? Apakah diduga juga ada backingannya atau seperti apa Bapak? Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dijawab langsung Langsung atau aja, Pak, ya? Jadi kalau untuk pemesannya apa nih? kalau untuk pemesanan Mbak, ada beberapa orang yang memesan dan sudah kami lakukan investigasi, makanya kami sita mobil-mobil yang ada di depan ini karena ada indikasi bahwa mobil-mobil itu sudah dilarikan ke luar Lombok. Ada yang ke Bali dan ada yang ke Sumbawa, dan ini juga masih kita lakukan pengejaran. Kemudian untuk yang kedua pertanyaannya tentang pelaku yang mengaku anggota itu sudah kami periksa, tidak ada backingannya, tidak apa, dan motifnya hanya masalah dia butuh uang Mbak, butuh uang, dan mungkin dia melihat di TV bagaimana perilaku anggota pada saat melakukan penangkapan, mungkin dia tiru-tiru, mau belajar jadi anggota mungkin Mbak. Tapi ya mungkin nasibnya berbeda, tapi sekali lagi tidak ada yang membackingi Mbak. Terima kasih. Ya, demikian ya untuk pertanyaan pertama telah dijawab oleh Pak Kasubdit ya, Kasubdit 3 dalam ini Kasubdit Jatan Ras. Berikut penanya kedua. Ya, silakan.
Saya Maman dari Radar NTB. Pak, ini udah berapa, mereka udah melakukan ini udah berapa kali dan berapa mobil yang mereka palsukan sejauh ini? Kemudian ya itu aja. Ya, silakan. Langsung saja Mas, terima kasih. Sementara yang bisa kami ungkap Mas, dan menurut hasil pengakuannya baru 6. Dan kami yakin juga masih banyak yang lain karena dia sudah beroperasi itu sekitar 6 bulanan. Sementara pelaku atau tersangka belum mengaku. Tapi kita akan melakukan pengejaran Mas terhadap mobil-mobil yang sudah dipalsukan STNK-nya supaya masyarakat juga tidak merasa tertipu. Dari di sini juga saya berharap masyarakat agar melapor juga kalau merasa bahwa STNK-nya ini kok agak-agak aneh. Karena STNK asli itu tidak ada kayak semacam goretan-goretan, tidak ada tulisan-tulisan pudar. Yang lebih baik masyarakat segera melapor ke Samsat atau ke polisi atau polisi lalu lintas agar dicek apakah ini palsu atau tidak, supaya pada saat kami melakukan pengecekan masyarakat yang merasa tertipu juga tidak jadi tersangka karena tidak melaporkan tindak pidana. Itu Mas. Boleh Mas? Cukup? Ya, demikian ya pertanyaan kedua dan telah dijawab pula oleh Pak Kasubdit. Ada satu pertanyaan lagi? Cukup 3? Cukup 2 aja? Cukup 2 saja berarti Pak? 2 saja ya? Oke. Jadi oh ya. Selanjutnya kita duduk. Iya, nanti. Jadi demikian rekan-rekan ya atas kegiatan press release yang kita laksanakan pada siang hari ini ya. Oleh karena itu kurang dan lebihnya kami mohon maaf ya. Kita nanti bersua di kegiatan dan kesempatan selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selanjutnya nanti ada penyerahan kendaraan kepada korban. Ya. Ibu ini sebagai Siang ini kami akan menyerahkan satu kendaraan ini adalah barang bukti yang nantinya akan dipakai oleh korban. Jadi beliau itu sebagai korban. Jadi kendaraan ini sangat diperlukan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga kami penyidik memberikan pinjam pakai untuk kelancaran dalam pekerjaan. Kalau seandainya dibutuhkan dalam kegiatan penyidikan, yang bersangkutan siap menghadirkan. Kan nanti kalau penyidik membutuhkan silakan dibawa kembali ya. Siapa? Din, ke sini. Depan. Ya. Gimana dari awal sejak kehilangan motor, apakah sama kasusnya kayak tadi itu dia ditipu atau memang dicuri motornya itu? Saya mau ke Guntur antar teman minta uang hari Minggu. Bulan Januari. Oh, Januari kemarin ini. Oh, 2025. Ya. Oh, terus Pas pulang tuh dijegat lah sama ini, dikira nyerempet sama dia, terus dibentak-bentak. Nah, teman saya lari duluan, dia memukul pelaku. Apa kata-katanya? dia bilang apa waktu itu? Dia Dikira ngaku polisi atau apa?
nyerepet orang sama dia ngaku dia polisi anggota. Dia sempat mau mukul, makanya saya lari. Terus pas saya baliknya itu tiba-tiba motor tak ada di sana. Udah dibawa sama dia. Oh, iya. Dibegal berarti kali ini ya. Oh iya. Dengan alasan itu, dengan alasan bahwa Pak Dikira nyerepet. Itu di posisinya di Guntur ya? Gang masuk ke dalam itu. Di perempatan tuh udah di era tuh. Oh iya. Apa yang mau disampaikan untuk polisi? Terima kasih untuk tim Puma Diskrimum Polda NTB. Terima kasih. Dalam proses penyidikan, pencarian dimintain uang apa enggak sama Polda? Enggak ada. Enggak. Oh, gratis sama sekali ya. Oke. Oh, kebutuhan finansial. Itu hasil penjualannya atau hasil kegiatannya inilah. Itu untuk apa? Keperluan keluarga. Keperluan keluarga. Terus kenapa ngaku sampai menjadi polisi? Polisi cuma bilang anggota. Oh, anggota polisi ya. Oh, nggak ngaku polisi tapi bilang anggota. Kalau ada nggak yang nanya anggota apa gitu, nggak ada? Tidak ada. Oh, Korban gitu. tidak ada, semuanya berada semua. Kenapa ngaku sebagai anggota? Untuk Anggota itu kan banyak, anggota masyarakat juga bisa, Bang. Tapi kenapa nyetop motor di tengah jalan terus kemudian Lebih tepatnya di pinggir jalan. oh di pinggir jalan terus ditanya-tanya? Itu kan kegiatan polisi, kenapa ngaku seperti itu? Bukan kita polisi, semua juga bisa, Bang. Semua bisa ya. Tapi ya katanya kan ada yang dikejar gitu kan. Bukan dikejar, lebih tepatnya dia lari bisa kejar gitu loh. Saya cuma bertanya ya. Abang cegat itu dalam rangka apa sebenarnya itu? Dalam gerak-geriknya lah. Oh gitu. Emang niat untuk itu ya, untuk ngambil motor itu ya? Bukan niat. Setelah abang Sekian dan terima kasih. Kenapa abang sampai berani memasukkan kendaraan STNK itu? Nggak ada Pak, pakai pakai kehidupan sehari-hari itu. tapi memang Alasannya? kerjaannya begitu ya, Bang? Enggak, jualan saya. Jualan apa? Ya, jualan pecah belah. Oh pecah belah. Ya. Tapi kok melakukan itu ya, pemalsuan STNK? Ya karena enggak ada gininya. Tapi memang sudah sering ya? Enggak pernah. Ini baru pertama kali. Sejak kapan? Itu sejak 6 bulan. 6 bulan. Tapi baru ini. Ya. Itu biayanya berapa? Ya itu kan tadi sudah dijelasin di sana. Enggak, kita minta dari masnya biayanya berapa? Ya, itu saya dikasih 500 gitu. Dikasih 500, satu STNK. Itu kenapa melakukan hal itu bang? Kepepet sama ekonomi atau Ya, apa? kepepet ekonomi. Kepepet ekonomi ya. Hasilnya untuk apa? Beli apa? Ya untuk keluarga gitu. Enggak slot ya? Enggak ada. Oh enggak untuk judi Enggak ada apa? itu, kalau itu enggak ada. Narkoba enggak.